Kita akan membahas kitab Roma. Hari ini kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ini sebagai prolog, kata pendahuluan. Dan Roma 1 ayat 1 sampai dengan 15 sebagai kata pendahuluan terdiri dua bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 bagian salam, salutation, dan ayat 8 sampai dengan 15 perkenalan, introduction. Salam dan perkenalan. Kita akan membaca dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saya baca kembali ayat pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, a servant of Jesus Christ. Ini kata servant, ini adalah bond servant. Dalam bahasa Yunani, doulos. Artinya milik orang lain. Jadi Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai budak belian Yesus Kristus. Tetapi dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sebagai budak belian, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, Rasul Paulus menyatakan dirinya, latar belakang Rasul Paulus, pengakuan dia, aku orang Ibrani asli, orang Farisi, tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Seorang Ibrani asli, seorang Farisi, tidak ada cacat dalam mentaati hukum Taurat. Namun dia menyatakan dirinya sebagai budak belian, milik orang lain. Dan dia dikatakan dia telah dipanggil menjadi rasul. Dan dipisahkan, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bahkan Rasul Paulus menyatakan dirinya bahwa ia telah dikhususkan sejak kandungan ibunya. Dalam Galatia 1 ayat 15. Sejak kandungan ibuku, aku telah dipanggil
untuk memberitakan Injil. Lalu ayat kedua, sebenarnya ayat kedua ini kalau dalam Alkitab King James Version ada tanda kurung. Itu berarti seharusnya dari ayat pertama langsung ke ayat 3. Jadi ayat 1 bagian C dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Lalu ayat ketiga, Injil Allah itu adalah tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi dalam ayat 2 ini ada penjelasannya tentang Injil Allah. Apa itu Injil Allah? Injil Allah telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil Allah bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru dan tidak ada sangkut paut dengan Perjanjian Lama, tetapi Injil Allah adalah sebelumnya telah dijanjikan dengan perantaran nabi-nabinya. Kalau orang-orang Yahudi memiliki kitab suci, hanya Alkitab Perjanjian Lama yang persis sama dengan Alkitab Perjanjian Lama yang kita miliki. Sangat mengasihinya, bahkan mencium-cium. Tetapi satu hal yang kurang, yang mereka kurang memahami adalah sebenarnya Alkitab ini adalah Injil Allah atau Injil Kristus adalah tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Sedangkan dalam Yohanes 5 ayat 39, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Maka Injil Allah yang adalah tentang Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu anaknya, telah dijanjikan dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam kitab Mazmur, sudah dijanjikan atau sudah dinubuatkan. Kita baca Injil Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ayat ketiga, baru kalau tadi saya katakan dari ayat pertama bagian akhir itu langsung sambung ayat ketiga. Cuman dalam ayat kedua dengan tanda kurung dijelaskan tentang Injil Allah. Yaitu Injil Allah yang telah dijanjikan dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ayat ketiga mengenai Injil Allah. Tentang Injil Allah adalah tentang anaknya. Tentang anaknya. Kalau dalam King James Version, concerning his son Jesus Christ our Lord. Anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Lengkap ya. Tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita yang diperanakan dari keturunan Daud. Sebelumnya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Injil Allah adalah tentang anaknya. Kalau agama lain tidak ada cerita tentang anak, tidak ada sangkut paut dengan anak. Tetapi Injil kita adalah tentang anak. Injil Allah adalah tentang anaknya, concerning his son Jesus Christ our Lord. Kalau agama Islam menyangkal anak, menyangkal sama sekali. Kalau Roman Katolik seolah-olah berbicara tentang anak tetapi meleset, berfokus ke Maria. Tetapi kalau kita, Injil Allah berfokus kepada anak Allah. Injil Allah tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Alkitab itu sendiri adalah kitab yang memberi kesaksian tentang Yesus, yaitu anaknya. Maka Injil Allah bukanlah satu cerita tentang Allah Bapa sendiri, tetapi tentang anaknya, anak tunggal Allah,
Yesus Kristus Tuhan kita. Dan siapakah Yesus Kristus dijelaskan? Yang menurut daging, artinya menurut sifat manusia, human nature, dari keturunan Daud. Yesus keturunan Daud. Kalau yang tidak datang sebagai keturunan Daud bukanlah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci. Yesus yang lain. Yesus yang dinubuatkan dalam kitab suci sebagai Mesias harus dari silsilah Daud, keturunan Daud. Hal ini dijelaskan dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 11 ayat 1, dan Injil Matius pasal 1, Lukas 1 ayat 32, dan Galatia pasal 4 menjelaskan Mesias, Yesus Kristus dari keturunan Daud. Kita baca dua ayat. Yesaya 11 ayat 1. Kemudian Lukas 1 ayat 32. Sekarang kita baca Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul Isai, kita tahu Isai adalah bapaknya Daud. Jadi tunggul Isai berbicara silsilah Daud. Maka Mesias harus datang dari keturunan Daud. Lukas 1 ayat 32. Gabriel ya, bernubuat kepada Maria sebelum Maria mengandung Yesus bahwa kamu akan mengandung anak yang seperti ini. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi anak Allah Yesus Kristus mempunyai bapa leluhurnya, yaitu Daud. Yesus Kristus adalah menurut sifat manusia keturunan Daud. Sekarang Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan menurut Roh Kekudusan, atau kata lain, oleh Roh Kudus, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dinyatakan bahwa ia adalah anak Allah dengan dua tahap. Dinyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang berkuasa ini menunjukkan dalam pelayanan 3,5 tahun Tuhan Yesus. Kemudian dinyatakan juga ia adalah anak Allah dengan kebangkitan. Secara sifat manusia, ia datang sebagai keturunan Daud. Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus, dia dinyatakan sebagai anak Allah dengan melakukan kuasa, mujizat. Dengan kepenuhan Roh Kudus sebagai anak Allah, dinyatakan menjadi Allah dalam kuasa. Dan juga oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang-orang meninggal. Sehingga terbukti bahwa Yesus anak Allah adalah Mesias yang sejati dan menjadi juru selamat bagi semua manusia. Maka begitu pentingnya paham Yesus anak Allah. Orang Yahudi menyalibkan Yesus Kristus karena dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sedangkan Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati karena ia adalah anak Allah. Kita akan baca salah satu alasan mengapa orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 7. Yohanes 19 ayat 7.
Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Karena Yesus menyatakan dirinya atau menganggap dirinya sebagai anak Allah, maka mereka menelitikan Yesus. Tetapi Allah justru membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati karena ia adalah anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah, maka Roh Kudus diberikan dengan tidak terbatas, lalu melakukan kuasa dan dinyatakan sebagai anak Allah dalam pelayanan 3,5 tahun di bumi. Dan juga oleh Roh Kudus dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu terbukti bahwa ia adalah anak Allah di seluruh dunia. Sekarang Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dengan perantaranya, perantaran Yesus Kristus, kami di sini artinya Rasul Paulus serta kawan sekerja seperti Timotius, Silas, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Tujuannya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Tujuan menerima jabatan rasul oleh kasih karunia Tuhan adalah supaya semua bangsa taat kepada iman. Supaya semua bangsa seluruh dunia taat kepada iman bagi nama Yesus. Itu tujuan Rasul Paulus serta kawan-kawannya menerima jabatan rasul oleh kasih karunia Tuhan supaya menuntun semua bangsa taat kepada iman bagi nama Yesus. Maka dalam ayat 5 ini dijelaskan. Rasul Paulus berkata, oleh Yesus Kristus kami menerima jabatan rasul oleh kasih karunia dengan tujuan untuk menuntun semua bangsa taat kepada iman bagi namanya. Sekarang seluruh dunia mau diselamatkan dengan perbuatan, bukan dengan iman. Tetapi kalau kita oleh iman kepada Yesus, hanya oleh kasih karunia, melalui iman kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Hal ini sangat penting untuk menuntun semua bangsa taat kepada iman bagi namanya. Di zaman anugerah yang berarti setelah kebangkitan Yesus hingga ia datang kembali, tolok ukur Allah untuk menguji manusia adalah iman. Dalam masa karunia, tolok ukur Allah menguji manusia adalah iman. Yang percaya Yesus Kristus diselamatkan. Yang tidak percaya telah dihukum. Dalam Markus 16 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan. Roma 1 ayat 6. Dan kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Di antara bangsa-bangsa, kamu juga telah dipanggil menjadi milik Kristus dengan taat kepada iman. Jadi ayat 5 dan ayat 6 berbicara bahwa Rasul Paulus oleh Yesus Kristus menerima jabatan rasul oleh kasih karunia. Tujuan menerima jabatan rasul adalah untuk menuntun semua bangsa taat kepada iman bagi namanya. Dan kamu yang ada di Roma juga telah dipanggil menjadi milik Kristus dengan taat kepada iman. Karena Injil Allah hanya berprinsip pada iman, berdasarkan iman diberikan kepada semua orang percaya. Tolok ukur Allah menguji manusia adalah iman. Injil Allah
hanya berprinsip pada dasar iman. Diberikan kepada semua orang yang percaya. Ayat 7, dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat 7 adalah salam. Dan dalam salam, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 7, diperlihatkan tema surat Roma. Tema surat Roma adalah Injil Allah dan iman. Namun dengan pola atau pattern salam, ayat 1 sampai dengan ayat 7, tetap pola salam, namun memperlihatkan tema dari seluruh kitab Roma, yaitu Injil Allah dan iman. Polanya, pola salam di ayat 1 dari Paulus. Lalu ayat 7, kepada siapa? Dari Paulus. Lalu dijelaskan di ayat 1, siapakah aku Paulus ini? Panjang lebar sampai ayat 6, lalu ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Dari Paulus kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Siapakah kalian yang tinggal di Roma ini? Yang dikasihi Allah dan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Sebelumnya dalam ayat 1, Rasul Paulus menyebut dirinya dipanggil menjadi rasul. Sedangkan kalau di ayat 7 ini, Rasul Paulus menyatakan mereka yang ada di Roma yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Yang dikasihi Allah dan yang dipanggil dijadikan orang-orang kudus. Dan ini kembali pattern dalam semua surat epistle. Kalau epistle itu semua surat Rasul Paulus seperti the epistle to the Romans, yaitu surat Roma, serta surat rasul-rasul lain. Epistle itu bukan surat pribadi, tetapi surat umum. Artinya bisa dibaca di depan umum. Polanya dari siapa kepada siapa, lalu selalu ada dua kata, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera. Sumbernya dari mana? Kasih karunia dan damai sejahtera bukan dari manusia, tetapi dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini pola atau pattern daripada seluruh epistle, surat rasul-rasul. Kitab Roma juga tidak terkecuali. Ikuti form. Namun dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 dalam salam ini diperlihatkan topik daripada kitab Roma, yaitu Injil Allah dan iman. Ayat 7 dari Paulus kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah dan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kalau Roma Katolik menyebut hanya beberapa orang yang tertentu saja disebut saints, orang-orang kudus, yang tidak masuk purgatory, api penyucian, tapi langsung ke surga. Itu orang-orang kudus saints. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus dan walaupun kemudian berbuat dosa, tapi oleh darah Yesus dosanya diampuni, menerima pengampunan dosa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semua disebut orang-orang kudus. Tentu kalau tidak bertobat, kehilangan sukacita dan hubungan dengan Allah terputus. Kalau orang mati dalam keadaan ini, 100% akan diturunkan ke dunia orang mati. Lalu dihakimi dalam pengadilan tata putih yang besar, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus dengan setiap saat bertobat, itu disebut orang-orang kudus. Maka orang-orang yang di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini pola salam setiap suratan Rasul Paulus. Dari Paulus lalu dijelaskan siapakah ke Paulus
kepada siapa? Kalau di sini semua yang ada di Roma dan Filipi dan Efesus, polanya dari siapa kepada siapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kemudian baru ada perkenalan, introduction. Itu ayat 8 sampai dengan 15. Dalam perkenalan ini dijelaskan tujuan atau alasan mengapa aku menulis surat Roma ini. Namun di dalam salam sudah diperlihatkan topik atau tema kitab Roma, yaitu Injil Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Temanya adalah Yesus Kristus anaknya. Dikatakan dikasih Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi semua orang yang di Roma pertama dikasih Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kalau di ayat 1 Rasul Paulus menyebut dirinya dipanggil menjadi rasul. Tapi kalau orang-orang yang di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ayat 8, mulai ayat 8 sampai 15 perkenalannya. Mengapa aku menulis kitab Roma? Ayat 8 ini berbicara tentang ucap syukur kepada Allah karena tersiar berita bahwa iman orang-orang yang ada di Roma bagus. Tersiar berita ini di seluruh dunia. Itu bermaksud seluruh kerajaan Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu yang bagus di seluruh dunia, yaitu di seluruh kerajaan Roma. Maka Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Lalu dia mengatakan dalam ayat 9 ayat berikutnya bahwa aku without ceasing, tak henti-hentinya menyebut kalian dalam doaku. Artinya naikkan doa syafaat. Dan dalam hal ini Allah adalah saksiku. Itu ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Rasul Paulus menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, bukan secara tubuh saja sibuk, tetapi dengan segenap hatiku, roh jiwa dalam pemberitaan Injil yang adalah tentang anaknya. Allah adalah saksiku dalam hal aku selalu naikkan doa syafaat. God is my witness. Allah adalah saksiku bahwa aku dalam doaku selalu mengingat kalian. Dan Allah ini adalah yang aku layani dalam Injil anaknya. Aku melayani dengan segenap hati, dengan segenap roh jiwaku. Dalam Allah itu bukan bohong. Allah adalah saksi. Rasul Paulus, dia bukan saja hanya sebagai penginjil, ya, perintis gereja, telah merintis banyak gereja. Namun dia adalah juga seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Rasul Paulus katakan, tak henti-hentinya aku naikkan doa syafaat untuk kalian. Ini bukan bohong. Allah adalah saksi. Jadi mulai ayat 8 sampai dengan ayat 10 dikatakan pertama dalam ayat 8 aku mengucap syukur karena berita tentang imanmu tersiar dalam seluruh kerajaan Roma. Dan aku naikkan doa syafaat tak henti-hentinya untuk kalian. Dalam hal ini Allah adalah saksiku. Itu ayat 9. Kemudian dalam ayat 10 Rasul Paulus menyatakan keinginannya bahwa dalam kehendak Allah bagaimanapun aku ingin mengunjungi kamu. Dalam Roma 15 ayat 20 sampai dengan 24, Rasul Paulus karena berfokus dalam pelayanan penginjilan bagian timur Laut Tengah, maka dia
belum sempat ke Roma satu kali pun. Tetapi kemudian terbuka jalan untuk pergi ke Roma, untuk mengunjungi saudara-saudara di Roma. Sebelumnya pernah bertemu dengan orang-orang kudus yang datang dari Roma dan mendengar tentang berita gereja Roma dalam pelayanan penginjilan. Karena Roma adalah ibu kota. Maka dia bisa berjumpa dengan cukup banyak orang yang datang dari berbagai tempat. Dari mereka dengar tentang berita gereja Roma. Tetapi karena Rasul Paulus berprinsip untuk memberitakan Injil ke tempat di mana belum ada Injil, maka dia undul-undul rencana atau keinginan untuk mengunjungi Roma. Karena di Roma sudah ada gereja, pertemuan orang-orang kudus. Contohnya, dia dengar berita dari orang-orang datang dari Roma, Priscilla dan Aquila. Mereka adalah orang Yahudi yang datang dari Roma dan bertemu dengan Rasul Paulus di Korintus. Lalu mereka dapat banyak pengertian tentang Yesus. Lalu menjadi salah satu kawan sekerja yang sangat-sangat berharga bagi Rasul Paulus. Dan mereka sampai terakhir mereka menjagai, mereka setia kepada Rasul Paulus. Dengan segenap hati mereka melayani Rasul Paulus. Kalau kita baca Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5 bagian A, bahkan dalam salam, Rasul Paulus menyebut nama pertama yang disebut oleh Rasul Paulus adalah Priscilla dan Aquila. Priscilla dulu, kemudian Aquila. Tetapi kemudian saat di mana pelayanan penginjilan di bagian timur Laut Tengah sudah selesai, lalu dia ingin merintis tempat lain sebagai tempat pelayanan penginjilan keempat, dia menentukan Spanyol. Lalu dalam rencana untuk ke Spanyol, dia mau melewati Roma, mau singgah di Roma. Supaya gereja di Roma menjadi suatu tempat basis penginjilan bagi Rasul Paulus dalam hal doa dan dalam hal mendukung dana. Maka dalam suratan Roma, Rasul Paulus menjelaskan mengenai Injil yang dia beritakan dengan panjang lebar secara sistematik supaya mereka menjadi basis bagi penginjilan pelayanan yang Rasul Paulus memerintis Spanyol supaya menjadi basisnya dalam hal doa dan dalam hal dana. Dengan itu mau dikuatkan. Kita baca Roma 15 ayat 20 sampai dengan 24. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Rasul Paulus dengan alasan itu dia mengirim surat ke Roma sebelum datangi Roma mengenai Injil yang dia beritakan. Surat Roma dikirim dari Korintus saat dia menyelesaikan pelayanan penginjilan kali ketiga. Sementara Rasul Paulus tinggal di Korintus, dia menulis surat Roma kepada orang-orang kudus yang tinggal di Roma pada awal tahun 57 Masehi. Supaya mereka mendukung Rasul Paulus dalam doa dan dalam dana untuk misi penginjilan sebagai tempat perintis keempat Spanyol. Roma 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu.
dengan kehendak Allah, oleh kehendak Allah, by the will of God. Artinya bukan secara dagingnya. Dan tentu bukan pula untuk perwisata, tetapi dalam kehendak Allah, aku ingin mengunjungi kamu. Dan dikatakan dalam ayat 11, dan aku pergi ke Spanyol untuk merintis ke sana lagi, aku akan singgah di Roma. Tapi bukan hanya sekedar singgah saja, tetapi aku ada sesuatu yang mau berikan kepadamu. Yaitu karunia-karunia Roh Kudus mau diimpartasikan kepada kalian. Sehingga kalian mau dikuatkan. Dan dengan itu aku juga dikuatkan. Satu sama lain saling dikuatkan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani, artinya karunia-karunia Roh Kudus kepadamu guna menguatkan kamu. Mengapa Rasul Paulus begitu ingin? I long to see you. Aku ingin sekali untuk bertemu dengan engkau. Ternyata ada satu tujuan, yaitu mau mengimpartasikan satu karunia-karunia Roh Kudus. Rasul Paulus telah menerima baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Allah, dan memiliki 9 macam karunia-karunia roh semuanya, seperti Tuhan Yesus. Maka dengan penumpangan tangan, dia bisa mengimpartasikan karunia-karunia Roh Kudus. 1 Timotius 4 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 6 menjelaskannya. Kita akan baca 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Roma 1 ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Artinya saling menguatkan. Rasul Paulus sebagai rasul yang menerima kepenuhan Roh Kudus dan memiliki semua karunia-karunia Roh Kudus. Namun dia mengatakan, aku ada di antara kamu dan turut terhibur, artinya dikuatkan oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi hidup beriman tidak bisa berjalan dengan sendiri. Harus bersama-sama. Bahkan Rasul Paulus pun dia mengatakan, oleh iman kita bersama. Dikuatkan. Saling menguatkan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bukanlah mau tetap tinggal di Roma, tetapi dari situ mau pergi ke Spanyol untuk misi penginjilan. Tetapi lebih dahulu mau dikuatkan dulu. Saling menguatkan. Dalam doa dan dalam dana. Dia ingin gereja di Roma menjadi kuat. Lalu mensupport Rasul Paulus dalam doa dan dalam dana. Itulah kerinduan dan tujuan Rasul Paulus menulis surat sebelum dia datang. Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu, aku menerima buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Tetapi hingga kini selalu terhalang. Rencana dia untuk mengunjungi Roma tidak terjadi. Alasannya, karena dia berfokus dalam pelayanan penginjilan di bagian timur Laut Tengah. Dan dia karena berprinsip bahwa ke tempat di mana Injil belum pernah masuk, dia lebih memberi prioritas dalam pelayanannya. Maka dia tidak sempat-sempat kunjungi Roma yang sudah ada gereja. Walaupun dia ada keinginan, niat untuk pergi ke Roma. Tapi sekarang, karena pelayanan penginjilan kali pertama, kedua, ketiga untuk bagian timur Laut Tengah sudah diselesaikan. Maka sekarang aku mau merintis lagi ke Spanyol sebagai pelayanan misi penginjilan keempat. Tapi mau melewati
kalian yang ada di Roma. Lalu dia kirim suratnya ketika dia selesaikan pelayanan penginjilan ketiga di Korintus pada awal tahun 57 dengan perantaraan Febe di Kenkrea. Kalau Kenkrea itu adalah suatu kota pelabuhan yang dekat dengan Korintus. Kalau begitu, mengapa tidak langsung dari Korintus ke Roma, tapi mengapa harus kirim dahulu suratnya? Ada alasannya. Karena ada sesuatu persembahan yang telah dikumpulkan dari gereja-gereja yang dia merintis, gereja bangsa-bangsa lain, bangsa non-Yahudi, yang telah kumpulkan persembahan bagi orang-orang yang susah, orang-orang kudus yang di Yerusalem yang berkekurangan, mau berikan kepada mereka sebagai tanah sosial. Dan mau diantarkan Rasul Paulus sendiri bersama dengan beberapa pemimpin gereja-gereja yang dia telah merintis. Mau serahkan kepada pemimpin gereja di Yerusalem. Dari situ mau ke Roma. Maka sebelumnya dari Korintus dengan perantaraan Febe, seorang diakon perempuan, dia kirim surat ke Roma. Lalu dia tidak langsung ke Roma tetapi ke Yerusalem dulu untuk menyampaikan persembahannya. Rasul Paulus dan wakil dari gereja-gereja mengantarkan persembahan jemaat ke Yerusalem. Olehnya, Rasul Paulus ingin mengadakan satu hubungan yang erat antara gereja induk di Yerusalem dan gereja-gereja bukan Yahudi yang Rasul Paulus merintis. Artinya dia mau menyelesaikan pelayanan dengan mantap dengan gereja-gereja non-Yahudi yang dia telah merintis. Lalu dia mau pergi ke Spanyol sebagai tempat merintis baru. Sekarang kita baca Roma 15 ayat 25 sampai dengan 29. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Orang-orang Yahudi, mereka mentaati imannya, lalu menulis Alkitab. Dan semua Rasul Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Dan Rasul Paulus yang memberitakan Injil kepada non-Yahudi juga adalah orang Yahudi. Demikianlah gereja-gereja non-Yahudi termasuk kita sekarang. Dari orang-orang Yahudi telah mendapat harta rohani, karunia-karunia rohani. Maka dikatakan adalah suatu kewajiban, bukan satu pilihan bahwa gereja-gereja non-Yahudi harus membantu orang-orang Yahudi dengan harta duniawi. Dan Rasul Paulus berkata, hingga sekarang aku sudah ada niat untuk mengunjungi kalian, tetapi terhalang. Namun sekarang jalan untuk mengunjungi kalian terbuka dengan pasti. Karena ada rencana untuk merintis gereja di Spanyol. Tapi dalam hal aku mengunjungi kalian, aku mau menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi yang lain. Lalu ayat 14 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Rasul Paulus berkata, aku berhutang. I am debtor. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Ini bukan Yunani artinya orang yang tidak berbahasa Yunani. Baik kepada orang terpelajar. Ini kalau dalam bahasa Inggris, civilized, orang beradab. Maupun kepada orang tidak terpelajar, uncivilized, orang biadab. Maka baik kepada orang yang berbahasa Yunani maupun kepada orang yang tidak berbahasa Yunani, baik kepada orang yang beradab maupun kepada orang yang biadab, aku berhutang. Makanya Rasul Paulus berkata, adalah kewajiban, bukan pilihan untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil kepada kalian juga yang ada di Roma. Bahkan kepada semua orang. Karena ada hutang Injil kepada semua orang. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya artinya karena aku ada hutang Injil. Maka aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga. Kepada semua orang termasuk kamu juga. Yang diam di Roma. Haleluya. Anak Bapa, kami ingin menjadi hamba yang setia. Seperti Rasul Paulus. Sampai titik terakhir mau setia kepadamu. Ketika pelayanan Rasul Paulus, pelayanan misi penginjilan ketiga tamat di bagian timur Laut Tengah, Rasul Paulus tidaklah berhenti, tetapi dia ingin merintis sebagai pelayanan penginjilan keempat Spanyol. Kami melihat sikap Rasul Paulus yang begitu setia tanpa perubahan. Dan Rasul Paulus bukan saja melakukan misi penginjilan, merintis tempat di mana belum ada Injil. Tetapi Rasul Paulus sendiri dengan kepenuhan Roh Kudus, dia adakan pelayanan dengan kuasa oleh karunia-karunia Roh Kudus. Kami juga Bapa ingin memberitakan Injil dan mau dipenuhi Roh Kudus sehingga kami boleh gunakan karunia-karunia Roh Kudus dalam pelayanan kami. Rasul Paulus berkata dia berhutang pada Injil. Dia mempunyai hutang Injil. Maka dia sebagai wajib memberitakan Injil. Kami juga adalah orang-orang yang berhutang Injil. Beri kekuatan kepada kami sehingga kami juga ambil bagian untuk membayar hutang Injil. Khususnya melalui YouTube. Kami ingin uraian kitab Roma diperdengarkan. Hamba-hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Khususnya jemaat Tuhan yang ingin mengerti kitab Roma. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menaikkan syukur di dalam nama Yesus. Amin.